Saya lanjutkan kembali ke Bung Ferry tadi. Apa kira-kira ini yang membuat ini terjadinya berubah-ubah? Tadi yang bilang tabiat buruk yang selalu berubah-ubah. Ini apa sebenarnya kalau Anda melihatnya? Ya sederhananya tergoda dengan kekuasaan kan. Bagaimanapun memang sifat kekuasaan pasti memanggil-manggil ya. Siapa yang akan tahan 5 tahun beroposisi itu tidak mudah. Nah padahal sebenarnya dalam konsep menjadi oposan itu akan punya tabungan keuntungan di 5 tahun pemilu berikutnya. Jika mereka mampu berbuat baik, menyalurkan aspirasi, dia akan mendapatkan keuntungan elektoral di 5 tahun. Nah, cuman ya politik kita tidak memikirkan tabungan 5 tahun karena sebagian besar karena pemilu kita ya money politik dan lain-lain. Itu sudah membuat mereka tidak mengkhawatirkan 5 tahun yang akan datang. Oke, sedikit saya mau konfirmasi sebentar nih. Tergoda kekuasaan benar Bang katanya Bang. Karena ini ada amanat rakyat pemilih yang 40 jutaan loh, pemilih yang sudah memilih. Keniscayaan pemilu melibatkan banyak orang. Dari mulai kontestan itu sendiri, partai politik, bahkan pengamat. Ya kan, semuanya dapat panggung. Ya, insya Allah semuanya dapat rezeki lah gitu. Nah, penting bagi kami adalah bahwa jangan dikatakan dulu tergoda dan sebagainya. Toh sampai hari ini belum ada godaan-godaan itu gitu. Kita menyatakan oke, kami dukung, tapi belum ada ini cerita-cerita ini bakal itu. Enggak pun enggak apa-apa. Enggak pun apa nih? Enggak pun dapat jatah menteri, emang kenapa? Emang gitu? Nasdem itu kalau berkoalisi harus dengan syarat. Nah, saya nggak tahu yang lain ya gitu ya. Mungkin nggak, nah gitu. kita bicara politik nih di Indonesia ya, Mas Toto mungkin bicara, mungkin nggak orang mendukung tapi nggak dapat jatah kursi menteri dalam koalisi pemerintahan. Sayangnya fakta empirisnya belum pernah ada. Oke. Bahwa di panggung depan kalimat itu pasti keluar, iya. Kan sampai misalnya Pak Prabowo pun akhirnya melakukan rekonsiliasi ketika kemudian diberikan jabatan Menteri Pertahanan dan 2 porsi menteri yang lain. Itu fakta yang paling besar lah katakanlah. Dan paling dekat yang masih kita ingat ya. Itu yang sering saya kritik terkait dengan rekonsiliasi, persatuan nasional. Itu sebenarnya cukup dengan pernyataan selamat dari pihak yang sudah kalah. Tapi tidak serta-merta ketika kemudian harus sering bertemu, lalu kemudian masuk dalam bagian kekuasaan, sekarang mulai dibikin framing baru nih. Tidak sering bertemu atau tidak ikut dalam bagian kekuasaan seakan-akan disebut barisan sakit hati. Padahal pemaknaan dari demokrasi itu adalah ketika mereka berkontestasi dengan visi misi yang berbeda, siapa yang menang berkuasa, siapa yang kalah menjadi pengawas. Nah, dari proses yang kemudian muncul itu di mana dituliskan dalam kitab yang mana itu harus apa seperti nih? itu? Yang kalah jadi pengawas. Saya dalam agak, kitab yang mana itu? Saya agak, asumsi pribadi. Saya agak kaget kalau seorang anggota silakan. DPRD tidak mengerti Saya nggak pemaknaan anggota demokrasi DPRD. yang paling simpel. Saya agak aneh juga kalau saya Saya agak dikatakan kaget anggota juga DPRD. ini. Saya bukan anggota DPRD. Saya agak Saya kaget bukan anggota juga. DPRD. Abang ralat beberapa dulu. kali menjadi anggota DPRD. Enggak betul itu. Jadi dalami dulu datanya, baru sampaikan secara kebenaran gitu loh. Jadi kalau kemudian ada anggota partai tidak mengerti pemaknaan bahwa makna dari kontestasi itu adalah sama derajatnya kekuasaan dengan menjadi pengawas. Nanti dulu Bang, sabar dulu. Kita baru memulai. Kita baru memulai. Yang nggak terima kalau yang kalah jadi Artinya pengawas saya ingin soalnya. simpulkan sederhana. 2, penyebab dari apa yang kita bahas hari ini dan pertanyaan tadi Anggi tadi ya. Pertama dari sisi orang yang kalah, istilah Ferry tadi tergoda. Saya ingin mengatakan mungkin lebih kepada penjelasan bahwa memang ikut ke dalam mereka menerjemahkan ada posisi yang harganya lebih mahal, yaitu masuk dalam barisan kekuasaan. Dari sisi pemenang, saya menduga bahwa ada sebuah hipotesa yang dipercaya dibanding memastikan bahwa visi misi dan program kampanye yang dijanjikan di kampanye itu bisa terwujud, lebih mudah untuk menjaga stabilitas politik itu dengan membangun koalisi sebesar-besarnya. Bukan majority absolute loh. Majority absolute itu cukup 50% plus 1. Kenapa saya katakan itu? Fakta empirisnya setiap periode kedua, Pak SBY, Pak Jokowi, yang dibangun adalah kekuatan koalisi sebesar-besarnya.
Pak SBY 75%, zaman Pak Jokowi di atas 80%. Sayangnya yang dibungkus koalisi besar dengan atas nama Persatuan Nasional itu faktanya membentuk kabinet gemuk yang kita bahas tadi. Kabinet gemuk yang kemudian terbangun adalah jumlah wakil menteri yang tiba-tiba tidak masuk akal. Yang terbangun adalah kemudian isu sekarang akan diubah Undang-Undang Kementerian Negara mungkin diantaranya karena alasan ingin menampung sebanyak-banyaknya parpol. Dan yang paling penting adalah fakta membuktikan juga kalau ada orang-orang parpol mengatakan bahwa oh kenapa sih harus dibuat dikotominya? Fakta membuktikan bahwa misalnya menteri-menteri yang dianggap bermasalah pada masa SBY paling tidak zaman Jokowi dalam konteks kasus hukum semuanya kebetulan berasal dari parpol. Artinya apa? Harusnya parpol melakukan otokritik dalam persepsi itu. Oke, apakah ini juga bagian dari untuk mengamankan itu? Karena banyak katanya yang terlibat korupsi semuanya dari partai politik. Nah, Bang Idros, kalau dari Golkar sendiri ini melihatnya gimana? Dengan tadi disebutkan bahwa pemerintah itu kecenderungannya untuk membentuk kekuatan sebesar-besarnya. Tidak lagi 50+1 tapi untuk membangun kekuatan sebesar-besarnya. Oke Mbak Anggi, jadi gini, Golkar ini adalah partai yang mengedepankan ide gagasan. Karena itu saya ingin memulai ini terinspirasi oleh pernyataan Prof. Arief ketika di MK. Biar mengingatkan kita, biar ada Mas Ferry ini paham betul bahwa apa kata Prof. Arief, bahwa ketika kita melihat sesuatu harus secara komprehensif supaya jangan sepotong-sepotong. Kalau sepotong-sepotong pasti terjadi perdebatan dan terjadi apa dikatakan Mas Toto tadi itu udah mestinya lurus kata Pak Prabowo, tapi karena ada kiri kanan itu tidak, supaya agak lurus saya ingin mengatakan begini. Untuk melihat Pak Prabowo secara komprehensif, kita melihat mulai daripada ada kerancuan-kerancuan yang ada sebenarnya. Satu, menurut pandangan Partai Golkar bahwa penggunaan konsep perubahan dan berkelanjutan itu bukan dilihat dalam perspektif dikotomi Mas Toto. Itu tidak boleh didikotomikan antara perubahan dan berkelanjutan. Kalau mau perubahan tidak berubah, berkelanjutan tidak berlanjut, itu baru ada dikotomi. Nah kenapa? Karena tadi dikatakan Mas Bestari bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Dan bagi kita juga Golkar setuju bagaimana melanjutkan Pak Jokowi tidak berarti mengcopy paste, tetapi ada perubahan-perubahan di situ. Apakah substansi program berubah sebagai pengembangan daripada gagasan itu sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, boleh juga berubah karena strategi pendekatan. Karena pendekatan itu ketika bicara konsep kita bicara tentang salah benar, tetapi bicara tentang strategi, bicara efektif atau tidak efektif, dan itu adalah pendekatan. Dan tentu ini yang harus kita lihat. Nah, kemudian yang kedua juga memang harus kita lihat juga bahwa ada sebuah pemikiran yang mesti kita kembangkan di Republik ini, Mas Toto. Bahwa keragaman itu tidak dilihat dalam perspektif fisik, tapi kita harus lihat dalam perspektif visi. Satu rumah Mbak Anggi, tetapi visi beda berantem. Berbeda rumah, berbeda partai, satu visi bersahabat. Itulah yang terjadi Mas Ferry di Indonesia hari ini. Bang itu yang terjadi di DPR. Dalam banyak kasus secara individual antar satu partai dengan lain itu bersahabat. Meskipun itu berbeda dengan kebijakan partai. Nah ini saya kira nanti akan kita coba lihat elaborasi. Dan karena itu. Oke, sebentar Bang Idrus. Nah, saya potong. Ini menarik nih pernyataan Anda. Satu rumah berbeda visi aja bisa berantem. Apalagi ini koalisi besar, ini kan awalnya beda-beda juga karena visinya. Itu ada konstruksi. Nah saya ingin begini, ini Mas Ferry ahli tata hukum. Jadi sistem ketatanegaraan kita, sistem politik, sistem pemerintahan itu berlaku universal. Tetapi itu akan tidak universal ketika sistem itu bekerja di setiap negara. Presidensial sebagai sebuah konsep digunakan di sini dan itu lahir di Amerika. Parlementer digunakan di sini tapi lahir di Inggris misalkan. Lalu bagaimana modifikasi di sini? Itu sangat tergantung pada struktur, fungsi dan nilai-nilai budaya. Nah, mari kita lihat itu. Seluruh pernyataan-pernyataan dan secara faktual dari Fonden Paders kita mengatakan bahwa Indonesia itu adalah kekeluargaan dan gotong royong. Nilai itu yang mengikat kita, bukan liberalisme, bukan individualisme. Sebentar, Bang. Mari kita konsep ini kita coba terapkan dalam bekerjanya sistem itu. Bang Idrus, maaf saya potong lagi. Tadi Anda menyebutkan Indonesia adalah kekeluargaan gotong royong. Apakah ini artinya dengan merangkul semuanya ini? Karena itu, konstruksinya begini.
Pak Prabowo begitu masih quick count, baru ada real count, baru ada pernyataan, kan selalu sebenarnya merangkul dan tidak itu adalah bahasa-bahasa kita. Ya. Tetapi inti daripada itu adalah kita ini satu keluarga besar. Karena itu persatuan jauh lebih penting. Oke, sebentar. Nah, ini dulu nih, Pak. Oke. Ini Persatuan dulu, Pak jauh Prabowo. Ini lebih secara penting. konseptual. Sebentar. Nah, sebentar. ini biar. Setelah itu Pak Prabowo lagi secara konseptual apa? Bahwa persatuan ini hanya bisa dipelihara apabila politik apa itu? Politik gagasan kita kembangkan. Persatuan jauh lebih penting. Nah, Tapi ini bagaimana sebenarnya- dengan nasib demokrasi sebenarnya- kalau begini caranya nggak ada yang Nah, checks and balances ini nggak secara akan konseptual jalan. masih Nah. perlu dijelasin, Bagi. Sebentar. Ini tidak berdiri sendiri. Hah? Nah, misalkan begini, kita bicara tentang demokrasi, jadi jangan pernah kita berpikir bahwa konsep Pak Prabowo ketika bicara demokrasi, maka di situ harus ngikut saja, ngikut bebek, tidak. Tetap ada demokratisasi, dan karena itu Oke. Pak Prabowo berpandangan demokratisasi internal partai dan dalam koalisi itu jauh lebih penting, dan di situ ada sikap kritis yang harus kita Bisa kembangkan. nggak itu jalan demokrasi Nah, ini loh dengan cara kita koalisi berpikir, sebesar itu, gitu. Mas Toto? Jadi Gimana? jangan nih? sepotong-sepotong Mas Toto Ya. dengan Mas Peri, tapi mari memahami Pak Prabowo secara komprehensif. Secara gitu loh. komprehensif, Tes, katanya bisa nggak tuh demokrasi berjalan Tes. dengan koalisi yang sebesar itu? Iya Bang Idrus, kekeluargaan dengan kong kali kong berbeda. Iya, betul. Kalau Anda melihat ini diartikan, sebentar, Anda melihat ini ada kong kali loh di sini. begini, saya pengen masuk ke konsep. Oke. Kita bisa berdebat Iya, panjang walaupun tidak akan cukup ya Bang Idrus ya. Saya paling tidak setuju kalau kita langsung kemudian mengatasnamakan budaya demokrasi Pancasila yang Gotong seakan-akan sudah pasti berbeda logika dengan pakem-pakem demokrasi yang kita miliki, termasuk dalam sistem presidensial. Contoh begini. Perilaku. Betul. Yang saya bicara di sini adalah sikap perilaku politik Betul. dan cara pengamat Betul, Bang merespon Idrus. perilaku Begini. politik yang ada. Begini. Itu yang harus kita lihat. Yang kita kritikan sederhana. Dalam beberapa minggu terakhir, pembicaraan terkait dengan koalisi yang mungkin gemuk, yang dimulai dari kalimat yang niatnya saya yakin baik sekali dari Pak Prabowo. Merangkul semua, persatuan nasional, rekonsiliasi. Tapi sayangnya saya melihat dari beberapa statement, seakan-akan itu langsung dikaitkan dengan koalisi besar. Koalisi besar sayangnya dikaitkan dengan kabinet juga, karena fakta empirisnya seperti itu. Tidak ada satu partai, silakan ada kalau ada partai yang bantah Mendukung bahwa masuk tapi dalam di barisan luar. pemerintahan tidak dapat kemudian kursi menteri. Kalau itu yang diartikan bahwa kemudian itu jadi prasyarat Indonesia maju, ya sekalian kita kemudian mengenal sistem seperti Korea Utara atau di Cina. Tidak ada oposisi dan kemudian itulah yang dianggap kekeluargaan. Yang kita coba lihat kan adalah sebuah fakta empiris. Bahwa logika yang dibangun oleh Pak SBY dengan koalisi besar, apakah menjamin stabilitas politik? Tidak. Tidak juga. Golkar dan PKS tetap merongrong dengan membentuk hak angket untuk mafia pajak dengan misalnya Senturi. Oke. Apakah kemudian malah Nah, ada ini saya ikut nanti ke dulu, prosesnya, Mas Toto. nanti dulu Bang Idrus. Apakah kemudian ada jaminan bahwa jumlah koalisi yang lebih besar, kabinet yang mungkin akan diperbanyak, jumlah menteri parpol yang diperbanyak, kemudian akan menjamin juga kinerja lebih baik? Tidak. Presiden Jokowi itu membangun 80% lebih kekuatan di parlemen. Berhasil merangkul musuhnya. Tapi apakah kemudian pertumbuhan ekonomi dan target-target di periode kedua kemudian tercipta Oke. sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pada rakyat? Itu tidak ada korelasi. Bagi satu aja sebelum ini. Saya Yang terima kasih untung Mas itu Toto. cuma partai yang dapat menteri itu Mas saja Toto. kok. Jatah itu yang dapat Bukan, keuntungan. saya terima kasih dulu karena ada pengakuan bahwa langkah Pak Prabowo sudah baik. Tetapi dalam perkembangannya ini ada belok-belok. Nah, pertanyaan saya siapa membelokkan gitu loh. Apakah pengamat atau memang dari partai-partai gitu aja. Nggak, Jadi biar clear kita di sini gitu loh. Jadi Yang dibelokkannya Mas Toto gimana, mestinya Bang Idrus? penjelasannya lebih Ah. real lagi. Jangan hanya mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini sudah baik. Tetapi dalam prosesnya ada yang belok-belok. Nah, pertanyaan saya siapa yang belok? Proses Kan belok-belok pengamat ini pasti apa? tahu semua dong. Enggak, proses belok-beloknya ini apa nih Nah, iya maksudnya nih? makanya tadi kan pernyataannya begitu. Pengamat itu memahami. Gimana? Silakan deh dari jubirnya Pak Prabowo dulu. Pertama saya mau sampaikan kita kalah 1-0. Waduh. Saya ngelihat di sini kita sudah kalah 1-0. Itu intermezzonya itu dulu. Jangan sedih kalau Jadi gitu. saya mulai sedih nih. Saya Aduh, yakin jangan Pak Prabowo sedih. juga Nggak, mulai sebentar. sedih. Nggak ada, sebentar. Ini menarik nih. Bang Daniel boleh jawab Iya. nanti nih. Tadi disebutkan nggak ada jaminan kok kalau koalisi yang besar akhirnya juga bisa berjalan dengan baik pemerintahannya. Yang diuntungkan hanya partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi Pertama aja. begini. Nanti kita Oh, jawabnya. nanti. Sedih Kita dulu udah boleh. kalah Sedih dulu 1-0 boleh. loh. Jeda dulu kita sejenak. Dua sisi kembali. Sesaat lagi.